Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak harapkan kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat supaya bisa mengikuti pembelajaran pagi hari ini dengan semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen. Coba ya, yang dipanggil namanya, angkat tangan, hadir. Pala, ada? Hadir Ustadz. Hadir Bapak ya. Baik Oke, Pak. panggilnya Bapak. Oke. Hadir Pak. Ya. Ali Masud, Hadir Pak. Kohar, Hadir Pak. Adnan Ma'ruf, Hadir Pak, hadir Pak. Mubarak. Hadir Pak. Ya, Alhamdulillah semuanya hadir, semuanya nggak ada yang nggak hadir ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan memulai pembelajaran ini dengan doa, coba Bapak minta kalian dilihat dulu itu sekeliling tempat bangkunya di kelasnya ada sampah atau tidak. Kalau ada ambil, buang ke tong sampah. Ya, kalau sudah bersih kelasnya, pakaiannya coba dilihat. Itu coba Kohar, itu masukin bajunya Kohar, jangan petantang-petantang begitu itu bajunya. Kohar itu masukin ya. Siap Ustaz. Pala, itu gespernya pala. Coba dilurus, jangan miring begitu pala. Baik Pak. Siapa? Ya, baik, alhamdulillah. Sudah rapi semua, kelasnya sudah bersih. Sekarang Bapak minta Ali. Ali, coba Bapak minta Ali untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Ali, pimpin doanya Ali. Baik Pak. Baik, untuk ini saya memimpin doa untuk memulai pelajaran. Tolong diikuti masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman. Allahumma rizukna Allahumma ilman, rzuqna ilman Warzuqna fahman. warzuqna warzuqna fahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ali sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Baik Baik Bapak, anak-anak, sama-sama. setelah ini yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, kita akan masuk ke pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh perilaku sikap amanah dan jujur. Yang ketiga, siswa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui sehingga perlu memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai membahas materi kita pada pagi hari ini, Bapak akan membuat kelompok dulu ya. Jadi nanti semuanya dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Pala, kamu Bapak tunjuk sebagai ketua kelompok 1. Siap Pak. Saifullah Bapak tunjuk kelompok 2. Ali Bapak tunjuk sebagai ketua kelompok 3. Kohar kamu ketua kelompok 4. Adnan kelompok 5 ketuanya dan Mubarak ketua kelompok 6. Yang lainnya nanti
mengikuti, ya. Sudah semua duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya, baik, bagus. Selanjutnya, perhatikan ke depan anak-anak. Palah, tolong perhatikan. Itu jangan ngobrol, Palah sama Ali. Tolong jangan ngobrol ya. Itu ngobrolin apa sih, Palah? Udah dikasih duit jajan tadi sama ibunya, Palah? Sudah, Pak. Oh, sudah. Kalau sudah dikasih duit jajan, sudah berarti perhatikan ya, Palah ya. Baik, Iya. Bapak. Kita mulai lagi ya, anak-anak. Coba lihat di layar yang Bapak tunjukkan. Di situ ada kalimat ada yang tahu, ada berapa macam sifat terpuji, sebutkan. Coba siapa yang bisa jawab, nanti akan Bapak kasih hadiah. Siapa? Acung tangan. Ada berapa macam sifat terpuji? Ali? Ya, betul. Jadi salah satu di antaranya adalah sifat amanah dan jujur. Oleh karenanya, dua sifat terpuji ini akan menjadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke definisi yang pertama, sifatnya adalah sifat amanah. Coba Kohar, tolong bacakan pengertian amanah menurut bahasa. Baik, Pak. Amanah menurut bahasa adalah kepercayaan. Menurut Terus istilah, lanjut. adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih Kohar. Lancar sekali bacanya ya. Terima kasih. Selanjutnya, materi kita adalah ayat Al-Quran yang terkait dengan amanah. Nah, ini juga Bapak ingin salah satu di antara kalian untuk membacakan ayatnya. Ali? Ali ada Ali? Ada hadir, Pak. Ya, coba silakan Ali baca ayat Qurannya, Li. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Artinya, Li, sekalian. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. An-Nisa surat keempat Ya, ayat baik. ke-58. Nah, selanjutnya terima kasih Ali atas bacaannya. Masya Allah, lancar sekali Baik, Pak. bacaannya ya Ali ya. Kita berikan aplaus yuk teman-teman untuk Ali. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk sikap amanah. Bentuk sikap amanah ini ada berapa, Mubarok? Mubarok ada? Ya, baik, bagus. Ada 3. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di sini penjelasannya adalah bagaimana sikap amanah kita kepada Allah itu dengan tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Berarti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan sikap amanah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai makhluk yang diciptakan, yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bentuk sikap amanah adalah amanah kepada sesama manusia. Ya, segala sesuatu yang dibebankan kepada manusia dari manusia lainnya, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Banyak contohnya. Nanti akan ada kita bahas dalam slide selanjutnya.
Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Merupakan sebuah tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah contoh-contoh perilaku amanah. Nah, yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam gambar itu contohnya apa, Kohar? Amanah Lagi kepada sholat Allah. Ustaz. Lagi Iya, sholat Pak. orang lagi sholat. Nah, ini menjalankan perintah Allah itu merupakan salah satu amanah yang ada dalam diri kita yang akan kita amanahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memiliki sikap amanah. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dicontohkan dengan melaksanakan ibadah sholat. Nah, selanjutnya amanah kepada sesama manusia, memberikan benda atau harta kepada orang lain yang bukan punya dirinya dan harus sampai kepada penerima sebenarnya. Coba dilihat gambar yang kedua itu. Pala, coba bisa ini enggak menjelaskan bagaimana gambar yang ada di selanjutnya itu amanah kepada sesama manusia. Pala, Iya, apa gambarnya? iya Pak. Memberikan benda atau harta kepada orang lain yang bukan punya dirinya dan harus sampai kepada penerima sebenarnya, Pak. Nah, itu gambarnya apa itu? Pengertiannya, Eh, coba. eh, anak kecil menemukan dompet ibu-ibu, Pak. Ya, menemukan akhirnya dikembalikan atau tidak? Dikembalikan kepada ibu-ibu yang punyanya, Pak. Iya, baik. Selanjutnya amanah kepada diri sendiri, yaitu menjaga kesehatan. Coba Mubarok, itu gambarnya apa Mubarok? Amanah kepada diri sendiri. Sebuah keluarga sedang berolahraga, Pak. Ya, betul sekali sedang berolahraga. Jadi, memang ini contoh perilaku amanah kita kepada Allah menjalankan perintahnya, contoh amanah kepada sesama manusia, kepada orang lain, artinya ketika kita menemukan barang yang jatuh bukan punya kita, kita kembalikan ke pemiliknya. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri, yaitu dengan menjaga kesehatan. Artinya, pola hidup kita atur, jangan sampai kita sakit. Nah, itu juga merupakan sebuah salah satu amanah yang terdapat dalam diri kita. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi jujur. Adnan, coba bacakan pengertian apa itu jujur. Iya, Pak. Jujur menurut bahasa adalah sikap lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong. Menurut istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Adnan sudah membacakan pengertian apa itu jujur. Jadi, sikap lurus hati menyatakan yang sebenarnya dan tidak berbohong. Ya, jadi jujur itu lawan katanya adalah bohong. Jadi, kalaupun misalkan ada anak yang bohong, berarti dia tidak jujur. Oleh karenanya, jujur menurut bahasa adalah tidak berbohong. Nah, menurut istilah, kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan, perbuatan, serta berita dan fakta. Jadi antara ucapan dengan perbuatan dan pikiran itu sama, tidak ada yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil ayat Al-Qur'an yang terkait dengan jujur. Nah, sekarang Bapak ingin Palah, coba Palah baca ayat Qur'annya Palah, serta artinya. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.
Ya, terima kasih Falah. Bacaannya bagus ya. Terima kasih. Nah, Bapak. selanjutnya, seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Kenyataan ini meliputi sesuatu yang dipikirkan dalam hati atau pikiran, perbuatan yang dilakukan, dan informasi yang dikatakan. Jadi, jujur itu sangat penting ya anak-anak dalam kehidupan kita. Jadi dua sifat, dua sikap ini yang terpuji tadi, amanah dan jujur, itu sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi kita sebagai manusia, makhluk sosial, pasti kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana nanti orang lain akan menilai diri kita? Ya, bagaimana juga perilaku kita di depan orang lain. Oleh karenanya nanti orang lain akan menilai kita semua sesuai dengan perilaku kita. Kemudian terdapat 3 bentuk sikap jujur dan contohnya. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, jujur kepada sesama manusia, berperilaku positif dengan berkata sebenarnya, tidak curang serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Yang ketiga, jujur kepada diri sendiri, yaitu mampu mengakui kesalahan. Nah, ini yang paling terpenting, anak-anak. Jadi, ketika dalam suatu kegiatan atau dalam suatu kejadian peristiwa dan lain sebagainya, ternyata kita memiliki kesalahan dengan orang lain. Kita harus jujur kepada diri sendiri. Apa? Ketika kita sudah membuat kesalahan, ketika kita sebuah membuat kesalahan, ya berarti kita harus mengakui akan kesalahan tersebut. Jangan sampai nanti orang lain berpikir dengan yang aneh-aneh, padahal yang kita yang salah, malah kita yang tidak mengakui akan kesalahan tersebut. Selanjutnya, anak-anak yang perlu diperhatikan dalam kejujuran. Yang pertama, jujur dalam pikiran, ya. Pikiran kita jangan sampai berbeda dengan apa yang kita ucapkan, begitu juga jangan sampai berbeda dengan apa yang kita perbuat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Jadi harus sinkron, harus konsisten semuanya. Apa yang ada dalam pikiran kita keluarkan dalam ucapan dan kita perbuat dalam aplikasinya. Jangan sampai ada perbedaan. Nah, selanjutnya, jika apabila sikap amanah dan jujur akan membentuk pribadi berintegritas. Apabila sikap amanah dan jujur ini sudah melekat dalam diri kita, maka diri kita akan menjadi pribadi yang berintegritas dengan mendapatkan yang pertama, iman kita akan meningkat, yang kedua, terhindar dari sifat munafik, yang ketiga, dipercaya banyak orang, yang keempat, memperoleh kebaikan dunia, yang kelima, hidup tenang dan bahagia. Dan yang terakhir, di akhirat masuk surga. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Coba, Adnan, tolong bacakan kesimpulannya, Nan. Iya, Pak. Untuk kesimpulan, orang yang amanah dan jujur akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Ia akan hidup di dunia penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Ia pun akan memperoleh kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Ya, baik. Terima kasih, Ya, Adnan, atas Pak. bacaannya. Sama-sama. Nah, Ya, sampai terima di sini anak-anak paham penjelasan tentang amanah dan jujur? Paham, Paham, Pak. Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. paham, Pak. Ada yang mau Paham. bertanya? Enggak ada, Pak. Cukup ya, Alhamdulillah memang anak-anak Bapak ini pada pintar-pintar semua, sekali dijelaskan langsung pada paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, Malah pintar, Pak. selanjutnya Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya berbentuk kelompok. Nah, tadi yang sudah Bapak berikan kelompok, sudah ditentukan, sudah dibentuk. Nah, ini tugasnya nih. Diskusikan pengertian sikap amanah dan jujur dan berikan contoh perilaku sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing 3 contoh ya. Nah, nanti setelah selesai tugas kelompoknya ini, tolong dipresentasikan, dibacakan di depan kelas, di depan teman-temannya. Nah, kelompok yang lain tolong memperhatikan. Nanti ketika selesai disampaikan, ketika ada yang mau bertanya atau yang menambahkan atau dan lain sebagainya, nanti tolong disampaikan.
Begitupun juga nanti akan berlaku dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Paham anak-anak? Paham. Ya, baik. Paham, Pak. Anak-anak, refleksi kita hari ini, coba Bapak mau nanya, hari ini tadi pagi ini kita belajar tentang apa sih? Tentang amanah dan jujur. Amanah dan jujur. Alhamdulillah, tentang sikap Pak. amanah dan jujur. Baik, anak-anak, pertemuan kita pada pagi hari ini untuk materi pengertian sikap amanah dan jujur, kita cukupkan dulu sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang hikmah, amanah, dan jujur. Oleh karenanya, pesan Bapak kepada anak-anak sekalian, tolong jaga kesehatan. Tetap semangat, tetap kompak, supaya kita nanti di pertemuan berikutnya dalam kondisi sehat walafiat dan kita semuanya bisa belajar dengan maksimal. Baik, kita akhiri dengan pembacaan doa. Coba Bapak minta tolong Kohar, baca doanya Kohar, penutupnya. Silahkan. Marilah teman-teman, kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak semuanya. Jaga kesehatan. Jangan sampai nanti pulang dari sekolah mampir kemana-mana ya. Harus langsung ke rumah masing-masing, ketemu dengan orang tuanya. Jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.